Podcast Pancasila sebagai modal sosial bangsa di era revolusi industri 4.0. Halo, saya Rika Junia. Halo, nama saya Putri Aulia Maratul Paujia. Hai, saya Farel Aulia Sopmadi. Pancasila sebagai ideologi negara yang bersifat terbuka, artinya Pancasila bersifat fleksibel terhadap perkembangan zaman. Pemikiran-pemikiran baru terkait nilai dasar yang terkandung di dalamnya yang dapat mengundang dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia tanpa mengkhawatirkan hakikat asli dirinya. Lalu, apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan antara teknologi cyber dan automatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Seperti itu teman-teman. Apa saja sih yang termasuk ke dalam revolusi industri? Yang termasuk ke dalam revolusi industri yang pertama yaitu Internet of Things atau IoT. IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet, tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem IoT ini mengintegrasikan 4 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antar muka pengguna. Contoh aplikasi IoT di Indonesia yaitu yang pertama ada Goes, yaitu IoT untuk bike sharing. Yang kedua ada Evishery, yaitu IoT untuk pemberi pakan ikan otomatis. Yang ketiga ada Clue, yaitu IoT untuk smart city. Dan yang terakhir ada Hara, yaitu IoT untuk pangan dan pertanian. Yang kedua, yang termasuk revolusi industri yaitu Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun, bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big Data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyediaan layanan Big Data di Indonesia antara lain ada Sonar Platform, Vakuas Platform, Warung Data, dan ada Databot. Yang ketiga, yang termasuk revolusi industri yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Contoh aplikasi AI di Indonesia yaitu ada chatbot dan pengenalan wajah yaitu face recognition. Selanjutnya, yang keempat ada cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi peladen atau server melalui internet. Contohnya, hosting situs web berbentuk peladen virtual. Ada 3 jenis model layanan dari komputasi awan, yaitu Cloud Software as a Service atau SaaS, layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan. Terus yang kedua, ada Cloud Platform as a Service atau PaaS, layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan sehingga pengembang hanya fokus pada pengembangan aplikasi. Terakhir ada Infrastructure as a Service atau IaaS, layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, di mana konsumen dapat memproses, menyimpan, berjaringan, dan memakai sumber daya komputasi lain yang diperlukan oleh aplikasi. Produk-produk cloud computing di Indonesia ada 5. Yang pertama ada Keycloud, Cloud Kilat, Dewa Web, ID Cloud Host, dan Free Cloud. Yang terakhir ada Additive Manufacturing.
Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Teknologi additive manufacturing mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional.